Tupan, Ketua Karang Taruna Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, memperjuangkan insentif untuk RT RW dan kader. Ali Tupan, Ketua Karang Taruna Desa Gunung Picung, mengungkapkan bahwa dirinya dan warga desa ingin pemerintah memberikan apresiasi lewat insentif kepada RT RW dan kader. Hal ini dikarenakan mereka menjadi garda terdepan yang turun langsung ke lokasi bencana. Menurut Ali, dasar hukum untuk pemberian insentif ini adalah PP 28 tahun 2016 dan Pergub 6 tahun 2019. Namun Ali merasa bahwa pembagian insentif yang ada saat ini tidak adil karena desa hanya mendapatkan 40% sedangkan kabupaten mendapatkan 60%. Ali dan kawan-kawan telah melakukan audiensi dengan DPRD dan FGD dengan Bupati untuk mendorong perubahan Pergub 6 tahun 2019. Hasilnya Pergub 46 tahun 2021 diterbitkan yang mengubah pembagian insentif menjadi 70% untuk desa dan 30% untuk kabupaten. Ali berharap bahwa pemerintah dapat memberikan perhatian dan insentif kepada RT RW dan kader. Karena mereka adalah ujung tombak pemerintahan desa, Ali juga berharap bahwa insentif yang diberikan dapat sesuai dengan kinerja mereka. Ali Tupan berharap bahwa perjuangan untuk mendapatkan insentif bagi RT RW dan kader dapat terus berlanjut dan menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kecamatan Pamijahan. Dari Kabupaten Bogor, Robi Sonjaya, Palapa TV mengabarkan. Juga yang saya hormati Kepala DPRD dan Hadirin selaku narasumber nanti untuk sosialisasi pada kesempatan ini. Juga yang saya hormati Pak Kapolsek, Komandan kita, juga Pak Danramil atau yang mewakili, insya Allah katanya beliau juga akan hadir ya. Sudah terselesaikan. Ini sudah bulan Oktober, November, Desember. Desember biasanya kegiatan-kegiatan yang ada di teman-teman semuanya yang hadir. Terima kasih untuk kesempatan sosialisasinya terkait mengenai masalah juklak dan juknis Pilkades pengganti antar waktu untuk Desa Gunung Picung. Saya tidak bicara tentang hal yang lain Bang, tapi ingin hanya klarifikasi saja karena memang waktu pertemuan kemarin kita datang ke DPRD ada beberapa perwakilan dari RT dan para kader yang menanyakan kenapa tidak semua mungkin. Dalam forum ini saya ingin menyampaikan bahwa hasil pertemuan ataupun tujuan pertemuan datangnya kami yang ditemani oleh beberapa RT, kader dan RW sekaligus teman-teman dari pengurus Karang Taruna, tidak ada misi pribadi satupun. Itu yang pertama. Perlu saya sampaikan kepada RT, RW dan para kader semuanya, tidak ada misi pribadi ataupun kepentingan pribadi saya saat itu datang ke DPRD. Kenapa? Perlu saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan di depan Ibu Camat, Pak Haji Awang dan Pak Kadi saat itu disaksikan sama teman-teman yang lain adalah terkait mengenai masalah PAW, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait mengenai masalah insentif untuk RT RW. Kan itu gitu loh. Kenapa saya menyampaikan hal itu? Karena dalam surat edaran DPMD nomor 400.10.24/957 KKP tertanggal 22 Agustus 2025 di poinnya itu tidak ada insentif untuk RT RW. Nah, makanya saya menyampaikan usulan kepada DPRD, bisa tidak aturannya itu dirubah untuk bonus produksi, khusus bonus produksi, insentif untuk RT RW. Kenapa hal itu terjadi? Karena Bang, pasca bonus produksi diberikan, ada beberapa gempa yang dirasakan oleh masyarakat Pamijahan, khususnya di wilayah Ring 1, terutama di wilayah Desa Purwabakti, gitu loh. Nah, pada saat proses itu RT RW ada beberapa rumah yang rubuh, gitu kan, ada yang beberapa yang retak-retak. Itu RT RW yang menjadi garda terdepan. Nah, makanya dengan alasan itulah saya meminta kepada DPRD untuk memberikan insentif kepada RT RW, karena RT RW adalah garda terdepan dalam proses pendataan ataupun yang lain. Nah, terkait dengan masalah kader, saya juga menyampaikan masukan dari beberapa kader karena memang honor dari kader itu cuma 250.000 sebulan.
Nah, dengan alasan itulah saya berharap nanti ada aturan regulasi dari DPRD untuk insentif yang diberikan kepada RT RW. Apakah ini bisa? Bisa, selama itu kita mau. Karena apa? Mungkin Sabrin salah satu saksi sejarah ketika ada perubahan Pergub 6 2019 menuju ke Pergub 46 2021. Gitu. Kalau dulu desa itu hanya 40% menerima dan 60% untuk kabupaten, saat ini untuk bonus produksi 70% untuk desa dan 30% untuk kabupaten. Nah, artinya walaupun misalnya memang saat itu kebanyakan teman-teman dari desa Gunung Picung, tapi yang merasakannya itu bukan hanya desa Gunung Picung, tapi 15 desa yang ada di Kecamatan Pamijahan. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang atau tidak, tapi kita lewat kajian dan sebagainya. Karena kan kalau tidak, kalau kami hanya berikan kajian saja, hitungan dan sebagainya. Karena ya sebelumnya memang sudah menerima dan Pak juga sudah memerintahkan ke bidang yang menanganinya untuk dikaji. Apakah dimungkinkan ketika ada tambahan, mau lewat apa-apa pun bisa. Saran dan usulan. Ada pertanyaan bagus tentang ini perjuangannya sampai untuk bisa, tetap mungkin bisa ceritakan saya. Ya gini kan Bang, bonus produksi ini itu kan dasar hukumnya itu adalah PP 28 2016. Maka dari situ ada aturan turunan. Pertama adalah Pergub 6 2019. Di dalam Pergub 6 2019 itu ada pembagian di mana 40% untuk desa, 60% untuk kabupaten, ya kan? Nah, kita melihat bahwa ini tidak fair, tidak adil, gitu kan? Terkait mengenai masalah itu dikarenakan ketika ada terjadinya bencana atau apapun itu, yang pertama kali merasakan itu adalah orang Pamijahan, gitu kan? Terutama yang ada di wilayah ring 1, 4 desa, Ciasingan, Purwabakti, Cibunian sama Ciasmara. Nah, lantas saya bersama kawan-kawan dengan Sabri dengan teman-teman yang lain mendorong supaya Bupati merubah, gitu kan, Pergub 6 tersebut, gitu kan, supaya pembagiannya itu lebih fair, lebih lebih diberikan sepenuhnya kepada desa, gitu kan. Nah, lantas kita melakukan audiensi dengan DPRD saat itu, terus kita melakukan FGD dengan Bupati saat itu Ade Yasin. Lahirlah Pergub 46 2021, di mana dalam Pergub tersebut yang tadinya 60 untuk untuk kabupaten berubah menjadi 30 dan 70 untuk desa. Nah, cuman dalam regulasinya itu saya berharap ada sedikit perhatian ataupun insentif yang diberikan kepada RT RW. Kenapa? Karena RT RW adalah menjadi ujung tombak dari pemerintahan desa. Karena walau bagaimanapun juga yang pertama kali melakukan pendataan ketika terjadi bencana alam atau apapun itu adalah RT dan RW. Nah, terkait mengenai masalah kader, itu adalah salah satu poin karena saya miris banget mendengar insentif yang diterima sama kader itu cuma 250.000 per bulan dan itu pun dibagi 5 orang. Nah, ini tidak fair buat saya, terutama untuk Kecamatan Pamijahan. Nah, maka dari itu saya berharap ada aturan ataupun regulasi yang mengatur untuk kedepannya ada insentif yang diberikan kepada RT RW dan kader terutama terkait dengan kinerja mereka. Nah, kalaupun misalnya memang ini didorong oleh Desa Gunung Picung dan 14 desa yang lain bisa merasakan, RT RW dan 14 desa yang lain bisa merasakan, yaitu persoalan lain. Gitu. Itu aja sih Bang. Terima kasih Ya, Bang. oke, siap. Nanti kita serahkan semua ya ke masyarakat itu maunya nanti dilaksanakan bisnis apa maunya, apakah PAW atau yang PC. Kita dari pemerintah baik kecamatan maupun desa siap memfasilitasi. Mudah-mudahan nanti sesuai lah hasilnya dengan keinginan masyarakat. Oke, untuk kegiatan tadi hari ini kan ada pertanyaan bagus. Perlu pengkajian mendalam ya, bukan hanya DPR saja kan, ada
dinas-dinas terkait yang memang terkait BP tadi kan, itu kan kajian mendalam. Antara kan jangan sampai ada aturan yang bertabrakan. Intinya ketika EP sudah kasih insentif, kok dikasih lagi, itu kan jadi ya kan ketika sudah diundangkan, diberikan insentif oleh kabupaten, mungkin bentuknya apa gitu, beda lah. Mungkin seperti itu, tapi intinya itu perlu kajian yang mendalam. Dalam kajian dari kami juga terkait kepentingan tetap yang sebenarnya itu jadi atensi lah. Mudah-mudahan nanti ada kajian itu ada dari pimpinan. Pak, terakhir pesan buat Mas Yanung coba. Yang pasti momen ini dipakai sebagai momen silaturahmi untuk menjaga keamanan, ketertiban. Yang pasti kalaupun terjadi PL, kita bikinnya aman. Intinya bisa tadi merangkul seluruh masyarakat. Jangan sampai karena PAW terpecah-pecah masyarakat. Tapi mereka bisa merangkul masyarakat dan intinya kami ingin semuanya sukses sampai. Oke Bapak, terima kasih. Dan banyak sekali paparan yang sudah. Ya kalau saya sebagai PJ itu diserahkan ke masyarakat ya. Masyarakat secara demokratis. Adapun nanti di hasil musdes ya. Pada musyawarahkan kalau misalnya PAW dan tidak PAW itu tergantung kita serahkan ke masyarakat hasil musyawarah. Jadi kalaupun misalnya PAW saya siap fasilitasi. Adapun misalnya tidak PAW ya kita menyesuaikan dengan aturan yang ada. Harapan saya sih tentunya Desa Gunung Picung tetap kondusif ya, tentunya tidak terprovokasi, dan menarik, jaga tadi beban dan bangka tadi persiapan kalau misalnya PAW kita laksanakan dengan